Jelang Munaslup, Golkar dihadapkan pada dilema mengangkat kembali citra Golkar. Setoran uang 1 miliar rupiah bagi calon ketua umum di satu sisi bisa dianggap melanggengkan tradisi politik uang. Namun di sisi lain bisa menjadi realitas bahwa hajatan politik tetap membutuhkan uang. Lantas apa PR besar ketua umum Golkar ke depan dan sejauh mana mampu merekatkan kembali kedua kubu dan bagaimana juga menghilangkan stigma politik uang di tubuh Partai Beringin ini? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik SMRC Jayadi Hanan. Selamat pagi Bung Jayadi. Selamat pagi. Menurut Anda tadi kita sudah melihat bersama panitia pengarah masih saja ngotot dengan sumbangan 1 miliar walaupun mungkin KPK sudah mengingatkan judulnya begitu bahwa masih ada ruang atau celah gratifikasi atau terkena pasal gratifikasi. Menurut Anda seperti apa? Ya itu kan masing-masing pihak ada alasan ya. Yang satu beralasan bahwa itu bagian dari sumbangan kader, yang lain mengatakan itu bagian dari legitimasi atas politik uang yang selama ini memang sudah beredar. Sebetulnya kita kan sudah sama-sama tahu bahwa tanpa uang sumbangan 1 miliar itu pasti para calon ketua umum itu mengumpulkan uang untuk menyumbang dalam tanda kutip kepada partainya kan, entah itu dalam bentuk kepada panitia atau kepada para pendukung atau orang-orang yang dianggap punya suara di situ. Nah, saya kira yang paling penting soal di sini adalah pertama, Golkar sebaiknya menghindari kontroversi. Kalau dia mau memperbaiki citra, karena salah satu citra yang buruk di Partai Golkar itu di mata publik adalah korupsi. Korupsi itu terkait dengan politik uang. Dan kemudian itu citranya adalah kalau hajatan di partai pasti ada uangnya. Nah, karena ini sudah kontroversi, maka menurut saya sebaiknya Partai Golkar apapun alasannya menghindari itu. Artinya kemudian meniadakan pungutan 1 M ya, karena itu kontroversial. Meskipun memang ada alasan ya, saya kira masuk akal juga alasannya karena memang di undang-undang mengatakan bahwa partai itu disumbang oleh kadernya. Salah satu sumber keuangan utama partai adalah dari kadernya gitu. Nah, para calon ketua umum itu kan kader. Jadi kalau dalam konteks itu bisa saja itu ada alasannya. Tapi pada saat yang sama itu kan ada kecurigaan yang cukup banyak dan ada penolakan. Jadi menurut saya kontroversi itu sebaiknya tidak dilakukan, diteruskan supaya citra Partai Golkar tidak terpuruk gitu lebih jauh lagi. Karena Munaslup ini adalah momentum Golkar untuk tidak hanya memilih ketua umum, tidak hanya melakukan rekonsiliasi, tapi juga adalah untuk memperbaiki citra Partai Golkar di mata publik gitu. Apa yang harus dilakukan Golkar untuk itu? Saya kira kita semua tahu bahwa uang itu akan berpengaruh dalam proses perhelatan partai seperti ini. Minimal untuk membiayai perhelatannya kan. Tapi pertanyaannya memang kenapa sampai sebesar itu gitu. Nah, misalnya beberapa waktu lalu kan ada pemberitaan bahwa kenapa biaya Partai Golkar sampai kita dengar 67 miliar gitu ya. Biaya untuk mengadakan padahal cuma memilih ketua umum gitu ya. Jadi memerlukan 67 miliar atau 66 miliar misalnya. Nah, salah satu komponen misalnya yang kita dengar adalah bahwa yang membuat itu menjadi mahal adalah adanya uang saku. Uang saku untuk para peserta dari PD2, DPD 1 gitu. Nah, itu kan menimbulkan pertanyaan di publik. Ini kan hajatan internal partai misalnya yang yang kewajiban partai, anggota partai untuk ikut dalam perhelatan itu, kemudian memilih ketua umumnya itu kan kewajiban dan hak masing-masing. Tapi kenapa kok untuk datang ke sana harus pakai uang saku gitu? Ya, Bung Jayadi. Tapi kemudian misalnya Golkar kemudian tidak menempuh langkah untuk menerima sumbangan dari calon ketua umum, itu nanti akan berdampak pada suara dari para peserta atau DPD 1 atau 2 yang mungkin akan terlibat tidak? Saya kira kan kalau yang ini kan uangnya kepada panitia, ya. Nah, kita tidak tahu uang itu untuk apa. Yang misalnya 1 miliar itu kalau calonnya kan yang kita tahu terakhir itu ada 8 orang. Artinya kalau masing-masing 1 miliar itu kan ada 8 miliar. Kan sedikit itu kalau dibandingkan dengan yang kita dengar ada perlu sekitar 60-an miliar. Seperti dikatakan oleh salah satu fungsionaris Golkar, Andi Sinulinga, bahwa sebetulnya jumlah sumbangan ini sedikit gitu. Artinya ada uang lain yang harus disiapkan oleh calon untuk memenangkan partai itu. Nah, di sini yang kemudian menimbulkan pertanyaan di publik. Jadi ini seolah-olah jatahnya untuk panitia, nanti ada uang lagi yang harus dikeluarkan gitu. Nah, jangan sampai timbul persoalan seperti itu atau image seperti itu. Maka yang penting menurut saya di Golkar itu kalau memang mau melopori persoalan kebersihan partai dari sisi politik uang ini adalah transparansi kalau memang mau. Jadi Partai Golkar itu
perhelatannya itu menggunakan uang untuk apa saja, anggarannya untuk apa saja, dari mana sumbernya, ya itu yang selama ini kita nggak tahu kan. Kita tahu pengeluaran partai banyak sekali, tapi kita nggak pernah tahu sumbernya itu sebenarnya dari mana, berapa sesungguhnya, siapa saja yang menyumbangkan. Nah kalau Golkar mau memberikan contoh kepeloporan itu dimulai dari sekarang, misalnya dimulai dengan transparansi bahwa partai jumlah biayanya sekian, sumbernya dari sini, semuanya itu halal dan sebagainya. Menurut Anda apakah dengan kondisi yang saat ini, menurut Anda peluang seperti apa yang mungkin akan diambil oleh Partai Golkar untuk menyikapi kontroversi ini? Mereka masih akan terus lanjut dengan dugaan saya mereka akan menghentikan ini karena nomor satu jumlahnya kan tidak signifikan. Nomor dua itu akan terus-menerus menjadi pembicaraan di publik, juga terjadi perbedaan yang cukup tajam di antara kandidat. Nah, itu akan membuat pembicaraan mengenai perhelatan Partai Golkar ini, Munaslup Golkar ini menjadi negatif. Padahal Golkar memerlukan coverage media, pembicaraan di publik yang positif supaya citra Golkar melalui proses Munaslup ini justru lebih positif, bukannya malah menjadi negatif. Ya, tapi kemudian kalau misalnya pun dihilangkan, apakah itu menjadi salah satu jaminan bahwa tidak akan ada politik uang dalam proses perhelatan? Tidak ada jaminan, tidak ada jaminan gitu. Karena itu kalau memang sekali lagi kalau Golkar mau memperbaiki citra itu dan menjadi pelopor ya, karena masalahnya bukan hanya masalah Golkar, ini masalah semua partai. Publik tahu bahwa di setiap partai itu ada uangnya, cuman soalnya besar apa enggak gitu kan. Nah, kalau Golkar, memang persoalan utama sistem kepartaian kita ke depan, reformasi partai politik ke depan itu adalah bagaimana mereformasi sistem keuangan partai politik. Nah, Golkar bisa memulainya dari sini dengan cara memberikan transparansi saat ini kepada publik, bagaimana Munaslup Golkar. Dengan demikian, Golkar bisa menunjukkan kepada publik bahwa momentum Munaslup Golkar sekarang ini bukan hanya sekedar berebut kekuasaan untuk menjadi ketua umum atau saling berebut mencari akses kepada pemerintah, bukan itu. Tapi ini adalah momentum bagi Golkar untuk memberikan contoh dan memulai reformasi partai politik ke depan dengan dimulai dari reformasi keuangan partai politik. Ya, bagaimana Anda juga melihat ini tadi Bung Jayadi terkait dengan ada anggota atau mungkin calon ketua umum yang kemudian secara tegas Syahrul Yassin Limpo tadi menegaskan bahwa tidak akan mau menyumbang seperti itu. Ini menjadi salah satu dorongan positif juga kah? Ya, saya kira itu satu dorongan yang positif bagi Partai Golkar, bagi panitia untuk melihat bahwa memang persoalan ini bisa jadi menimbulkan kontroversi. Nah, daripada menimbulkan kontroversi, saya kira akan lebih baik kalau aspirasi itu tidak dibungkam, ya, misalnya dengan mencoret yang bersangkutan, tapi dicari jalan tengah. Bagaimana caranya? Misalnya, kalau salah satu kebutuhan dari panitia adalah agar para calon itu ikut menanggung biaya biaya perhelatan. Itu harus dilakukan secara transparan. Jadi mengapa 1 miliar dan sebagainya. Jadi sehingga tidak ada pihak yang kemudian dirugikan dari sikap terhadap uang 1 miliar ini. Oke, baik. Nanti kita akan membahas sebenarnya sejauh mana peluang-peluang bagi para calon ketua umum Golkar yang saat ini sedang mendaftar dan nanti berlaga, dan bagaimana kemudian Golkar ke depan dan masa depan demokrasi di Indonesia. Kita akan bahas usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami hanya di Metro Pagi. Ya, kembali di Metro Pagi, pemirsa. Ini panitia pengarah Munaslup Golkar mengambil keputusan tidak menghapus syarat tidak tercela bagi calon ketua umum partai yang akan bertarung dalam Munaslup 15 Mei nanti. Dan meski demikian, Ketua Komite Pemilihan Munaslup Golkar, Rambe Zamarul Zaman, memastikan untuk bisa lolos syarat tidak tercela, setiap calon ketua umum cukup memberi surat keterangan catatan kepolisian untuk melengkapi berkas tersebut. Rambe menampik keputusan ini untuk memudahkan langkah Setia Novanto yang pernah tersangkut pelanggaran etik kasus Papa minta saham untuk maju sebagai bakal calon ketua umum. Panitia pelaksana Munaslup Golkar beranggapan salah satu bakal calon ketua umum yang kini menjabat ketua fraksi Golkar itu dinyatakan bersih dan lolos dari persyaratan. Jadi saya ulangi lagi di sini, tidak ada pendaftaran bakal calon pada saat Munas nanti. Karena habis pendaftaran bakal calon diverifikasi. Kita tidak usah ribut lagi dalam Munas, hal-hal yang menyangkut syarat-syarat seperti tadi, tercela tidak tercela.
nggak esensial lah. Kita bicara Munaslup, esensinya memilih kepengurusan melalui ketua umum. Yang kedua, kita tetapkan program strategi apa yang harus dilakukan oleh partai politik ke depan, menyampaikan partai politik sesuai dengan tugasnya rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan melalui Munas. Ya, Bu Jayadi tadi Ketua Pemilihan Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar ini Rambe menyatakan bahwa syarat tidak tercela bukan bagian yang sangat esensi, padahal itu mungkin menjadi salah satu hal dasar untuk menjadi atau tolak ukur seorang pemimpin untuk partai besar seperti Golkar. Menurut Anda seperti apa? Ya betul kan, kalau Ketua Umum Golkar atau Ketua Umum Partai itu kan idealnya tidak hanya diterima oleh kalangan internal partai. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana seorang ketua partai itu bisa tampil di publik, bisa membuat partainya lebih diterima di publik gitu. Nah, di situ pentingnya. Berbeda dengan pandangan Pak Rambe tadi bahwa tercela atau tidak tercela itu sesuatu yang tidak esensial. Mungkin bagi Partai Golkar secara internal tidak esensial ya. Tetapi syarat tercela tidak tercela itu mungkin secara administratif nggak terlalu penting. Tapi dari sisi politik itu berkaitan dengan integritas dan kredibilitas. Integritas dan kredibilitas itu adalah salah satu syarat sangat penting untuk menjadi figur publik, untuk membawa yang akan melekat pada kepimpinan seorang partai politik, seperti ketua umum. Karena ketua umum itu nanti kan jadi simbol atau wajah partai di publik gitu. Kan ada 3 wajah partai itu. Pertama, wajah partai di publik secara keseluruhan, itu organisasi partai. Itu diwakili oleh ketua umumnya. Nah, salah satu tujuan dari keberadaan Partai Golkar, juga partai lain, adalah bagaimana memenangkan suara hati publik sebesar mungkin supaya suara Golkar makin banyak. Nah, itu antara lain melalui seorang figur yang tidak kontroversial di mata publik gitu. Itu punya integritas dan kredibilitas yang tinggi. Menurut Anda kontestasi dari untuk Caketum Golkar saat ini seperti apa? Peluang-peluang yang ada? Saya kira ini menarik ya. Saya kira akan berjalan sangat kompetitif karena tidak seperti pertarungan pemilihan ketua umum Golkar sebelumnya yang biasanya didominasi oleh 1 atau 2 nama. Kalau kali ini kan seolah-olah itu sepertinya tidak ada satupun nama yang mendominasi. Satu. Yang kedua, semuanya adalah lapis kedua dari elit pimpinan Golkar saat ini. Kan lapis pertama yang generasi Pak Abu Rizal Bakri, Agung Laksono dan sebagainya. Sekarang ini lapis kedua yang lebih muda. Nah, mereka belum ada yang terlalu dominan di antara mereka itu. Jadi ini akan kompetitif. Nah, tinggal faktor-faktor apa yang menjadi variabel yang akan menentukan keterpilihan mereka. Artinya apa yang menjadi pertimbangan para pemegang hak suara dalam hal ini DPD 2 dan DPD 1 Golkar untuk menentukan siapa ketua umum yang akan mereka pilih. Nah, dugaan saya akan ada 3 faktor yang bermain. Saya belum tahu yang mana yang paling kuat, tergantung Golkar mau kemana. Satu, faktor uang. Ya, siapa yang paling punya banyak isi tas itu mungkin akan berpengaruh. Kita belum melihat tanda-tanda bahwa faktor ini akan hilang. Ya. Misalnya sudah ada clue dari beberapa petinggi Golkar kemarin ketika berbicara soal biaya Munas, antara lain uang saku. Itu berarti kan masih ada budaya lama yang diterapkan. Masih ada, itu kemungkinan masih ada gitu. Nah, itu faktor itu. Yang kedua, faktor akses kepada kekuasaan. Jadi siapa yang dianggap memiliki akses kepada kekuasaan atau siapa yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengakses kekuasaan secara lebih kuat, lebih cepat, ini akan dianggap memiliki kemampuan untuk menjadi ketua umum. Nah, yang ketiga adalah yang memiliki kualifikasi sebagai seorang pemimpin di mata publik. Publik itu menginginkan kader partai, bukannya Golkar. Menurut berbagai survei, publik menginginkan satu ketua umum Golkar itu idealnya yang bersih. Ketua umum partai itu bersih, tidak korupsi, tidak terindikasi korupsi. Yang kedua, yang punya kepedulian kepada masalah-masalah masyarakat. Track recordnya selama ini baik sebagai pejabat negara atau sebagai fungsionaris Golkar menunjukkan dia punya kepedulian. Dan yang ketiga adalah memiliki kapabilitas kepemimpinan yang biasanya dilihat sebagai orang yang pandai, pintar, kemudian memiliki pengalaman kepemimpinan dan sebagainya. 3 faktor itu yang akan menurut saya menjadi pertimbangan. Nah, tapi dugaan saya kalau misalnya belum ada perubahan di Golkar, maka 2 faktor pertama yang akan bermain. Faktor uang dengan faktor
akses kepada kekuasaan. Nah, sekarang kita tinggal melihat siapa di antara kedelapan ini yang punya 3 ini. Dan apakah Anda juga melihat bahwa kemudian pertarungan dua kubu yang saat ini sudah bersatu kurang lebihnya dari kubu Ical maupun Agung Laksono memang benar-benar sudah melebur begitu untuk dapat menuju kursi ketua umum satu dan mengangkat salah satu kader-kadernya untuk memiliki 3 aspek itu? Saya kira persoalan itu sudah jadi masa lalu. Jadi bukti bahwa walaupun pihak Munas Bali, Pak Abu Rizal Bakri itu sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, tapi mereka tetap melaksanakan Munaslup, itu berarti persoalan konflik politik antara kedua kubu ini sudah selesai. Mereka sudah sepakat. Nah, sekarang pertarungannya sudah kepada masing-masing calon itu. Saya tidak terlalu melihat ada perkubuan secara secara jelas di antara kedua kubu. Ada anggapan bahwa masing-masing dari kubu itu mengirimkan kader-kader untuk nanti didukung dengan sekuat tenaga melalui aspek satu uang tadi. Iya, itu ada anggapan seperti itu. Misalnya kan ada anggapan Pak Priyo Budi Santoso itu bagian dulu dari kubu Agung, misalnya Ade Komarudin dari kubu Abu Rizal Bakri, juga demikian juga Setia Novanto dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sekarang faktor itu sudah tidak terlalu bermain. Yang lebih bermain adalah 3 faktor itu di publik. Siapa yang bisa mendekati DPD 1, DPD 2, kemudian siapa yang kemudian kira-kira dianggap paling punya akses kepada kekuasaan. Makanya kalau kita perhatikan kan beberapa waktu belakangan ada seolah-olah berlomba-lomba mencari legitimasi pemerintah kan. Ada yang mengatakan dia lebih dekat dengan Jokowi, ada yang mengatakan dia lebih dekat dengan Yusuf Kala dan Jokowi dan sebagainya. Itu kan salah satu tanda bahwa akses kepada kekuasaan menjadi penting, apalagi salah satu kesepakatan dalam Munaslup ini yang tidak tertulis dan mungkin nanti akan disahkan di Munaslup adalah bahwa Golkar akan berubah menjadi pendukung pemerintah, koalisi pendukung pemerintah. Ya, sedikit saja, Bung Jayadi, bagaimana kemudian prospek yang Anda lihat untuk Golkar mungkin di pemilihan 2017 atau di pemilu kada atau pemilihan lainnya di masa yang akan datang? Untuk pemilu kada, saya kira karena Munaslup akan selesai pada bulan Mei, maka Golkar akan punya kesempatan untuk melakukan konsolidasi yang lebih besar, dan saya kira Golkar punya pengalaman untuk itu. Jadi mungkin hasil Golkar akan lebih baik daripada 2015 yang lalu, tetapi kita belum tahu bagaimana dengan 2019. Kan 2019 itu akan tergantung kepada apakah ketua umumnya itu adalah figur yang mampu betul-betul tampil di publik, bukan hanya diterima oleh kalangan internal Golkar. Oke, kita tunggu ya bagaimana kemudian wajah baru Golkar ke depan seusai Munaslup, dan terima kasih Bung Jayadi untuk informasi dan juga pembahasan pagi